Engkau Tuhan yang telah membentuk setiap kami, sehingga kami percaya sampai saat ini Engkau juga Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong bagi hidup kami Tuhan. Sebab itu nih setiap kami hari ini Tuhan, hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan melepaskanmu, kau cahaya
Engkau yang semakin bertambah dalam hidup kami. Setiap pikiran kami, setiap kehendak kami Tuhan. Hari ini kami mau nyatakan kami serahkan. Kami serahkan buat kami yang kehilangan pengharapan hari ini. Ku mau nyatakan Tuhan, sini iman kami, ku kan teguh. Jadikan ku kejanamu. Mari orang-orang yang percaya bersama-sama nyatakan, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk Baik, shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema keselamatan. Nah, kita perlu tahu nih Bapak Ibu dan teman-teman semua,
Apa sih arti keselamatan itu sendiri, ya? Keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus, ya, juru selamat kita yang mati di atas kayu salib, ya, untuk menebus setiap dosa-dosa kita semua dan memberi kita hidup yang baru, ya. Keselamatan adalah hubungan pribadi kita dengan Allah yang tidak terbatas oleh waktu, ruang, atau situasi. Ya, keselamatan itu adalah kepastian bahwa kita akan hidup bersama dengan Allah selama-lamanya di surga yang mulia. Nah, di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, sebelum kita masuk ke dalam poin pembahasan yang akan sama-sama kita dengarkan, kita perlu mengerti dulu nih, ya, mengapa kita membutuhkan keselamatan, ya. Kita membutuhkan keselamatan karena kita adalah orang-orang yang berdosa atau terjerumus dalam dosa. Makanya di dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Ya. Nah, mengapa kita harus menerima keselamatan? Karena supaya hubungan relasi kita itu bisa sampai kepada Bapa, ya. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, mengertilah bahwa mengapa kita harus menerima keselamatan, ya, supaya hubungan relasi kita itu bisa sampai pada Bapa. Makanya dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Lalu, bagaimana cara kita bisa mendapatkan keselamatan? Cara kita bisa mendapatkan keselamatan adalah dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ya, siapa sih Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu dia adalah anak Allah yang menjadi manusia, ya, yang menjelma menjadi manusia. Dia banyak melakukan banyak karya-karya besar seperti mengajar kebenaran, melakukan penyembuhan penyakit, memberikan mujizat-mujizat, ya, serta mati di atas kayu salib di Golgota. Untuk apa? Sebagai pengorbanan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dengan menebus dosa, Tuhan Yesus sebagai Tuhan bersama kita, kita ini dibebaskan dari dosa-dosa yang ada. Dan kita diberikan hidup yang baru, ya. Makanya kita diberikan Roh Kudus, ya kan. Roh Kudus ketika turun atas hidup kita, maka kita kan hidup baru. Ketika kita hidup baru, kita akan menjadi anak-anak Allah yang memiliki hak-hak istimewa seperti kasih karunia Roh Kudus, nasihat, ya, kekuasaan, dan kebijaksanaan. Di dalam Titus 3:5 dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Ketika kita, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itu bukan lagi karena perbuatan kita, melainkan karena rahmat-Nya Tuhan Yesus itu yang memampukan kita dilahirkan kembali, ya. Dilahirkan kembali dan mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Nah, keselamatan itu bukan sekedar pengampunan dosa, tetapi keselamatan juga berbicara bagaimana ketika kita manusia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita, maka disitulah keselamatan itu akan kita terima dalam kehidupan kita. Ya, saya tutup dengan satu quotes yang dikatakan seperti ini, "Kalau kekuatan, pujian kita bisa dapat dari manusia, akan tetapi keselamatan tidak dapat kita, dapat dari manusia, tetapi keselamatan hanya kita bisa dapatkan oleh satu pribadi, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Oleh karena itu, mari saya ajak kita semua dengan penuh ucapan syukur,
Marilah kita bersama-sama menyatakan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.